Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resan Tanjung dengan NPM 2309182 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi kelas 2E. Sini saya akan menjelaskan tentang critical book yang telah kami buat, yaitu tentang ruang vektor. Dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan berisi informasi biografi tentang ketiga buku yang telah kami buat. Buku pertama yaitu Sifat Dasar Ruang Vektor, penulisnya Nur Erawati dengan ISBN 97899530475. Tahun terbitnya 2023 dengan urutan cetakan pertama. Dimensi bukunya yaitu 15,5 kali 23 cm dengan tebal buku 258 halaman. Buku yang kedua yaitu Aljabar Linear dan Aplikasinya edisi kelima. Penulisnya yaitu Stefan Jilion dengan ISBN 979688173X. Tahun terbitnya yaitu 2001. Urutan cetakannya tidak ada. Dimensi bukunya yaitu 25 cm dengan tebal bukunya yaitu 448 halaman. Yang ketiga yaitu judul bukunya Aljabar Linear. Penulisnya Marsaudi Marjono dengan ISBN 9786220305339. Penerbitnya Universitas Brawijaya Press atau UB Press. Tahun terbit yaitu 2012. Urutan cetakan pertama. Dimensi bukunya yaitu 18,2 kali 25,7 cm dengan tebal buku 279 halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Putri Ramani dan NPM 23091000042. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari bab 1. Di bab sebelumnya. Bab 2 pembahasan. Latar belakang. Ruang vektor adalah konsep fundamental dalam matematika, khususnya dalam aljabar linear. Pengambilan judul ruang vektor sebagai critical book di mata kuliah aljabar linear kali ini karena ruang vektor merupakan konsep yang esensial dalam matematika dan memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, ekonomi, dan ilmu komputer. Oke, permasalahan yang akan dikaji. Pertama, contoh ruang vektor dari setiap buku. Yang kedua, aplikasi komputer dari buku kedua. C. Kajian teori yang digunakan. Pertama, contoh ruang vektor dari setiap buku. A. Menurut Erawati 2003, 4-5 dan 8. Vektor pada N ruang dimulai dari definisi. Definisi 1.1. Jika N adalah bilangan positif, maka N tupel berurut adalah barisan dari N bilangan real. A atau A1, A2, sampai AN. Jika N sama dengan 2 atau 3, itu biasanya menggunakan istilah pasangan berurut dan 3 pasangan berurut. Berturut-turut sehingga orde 2 tupel dan orde 3 tupel. Gambar 1.1. Order rangkap 3 atau A1, A2, A1, A2, A3 dapat diartikan secara geometris sebagai titik atau sebagai vektor. Definisi 1.2. Dua vektor U sama dengan U1, U2 sampai UN dan P sama dengan P1, P2 sampai dengan P3. Di R pangkat N disebut sama jika U1 sama dengan P, U2 sama dengan P2 sampai UN sama dengan Pn. Jumlah U tambah P didefinisikan sebagai U tambah P sama dengan U1 tambah P1, U2 tambah P2 sampai dengan Pn tambah UN tambah Pn.
B. Menurut J. Leon 2001, 104-106. Ruang vektor R pangkat M kali N. Misalnya R pangkat M kali N, nyatakan himpunan semua matriks M kali N dengan entry-entry bilangan real. Jika A atau alpha IJ sama dengan B sama dengan B BIJ, maka jumlah A tambah B didefinisikan sebagai matriks C atau CIJ yang berorde M kali N, di mana CIJ sama alpha IJ tambah BIJ aksioma ruang vektor. Definisi. Misalnya, P adalah himpunan di mana didefinisikan operasi-operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Himpunan P bersama-sama dengan operasi-operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar dikatakan membentuk suatu ruang vektor jika aksioma-aksioma berikut dipenuhi. A1. X tambah Y sama dengan X kali tambah X. A1. X tambah Y sama dengan Y tambah X. Untuk setiap X dan Y di P. A2. P X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z. Untuk di setiap X, Y, Z di V. A3. Terdapat elemen 0 di V sehingga X tambah 0 sama dengan X untuk setiap X, V, X, F, V. A4. Untuk setiap X, F, V, terdapat elemen minus X di setiap V sehingga X tambah minus X sama dengan 0. A5. Alpha X tambah Y sama dengan alpha X tambah alpha Y untuk setiap skalar alpha dan setiap X di Y di V. A6. Alpha tambah beta X tambah AX dan beta tambah beta X tambah alpha X tambah beta X untuk setiap skalar alpha dan beta dan setiap X FV. A7. Alpha beta X sama dengan alpha beta kali X untuk setiap skalar dan beta dan setiap X FV. A8. 1 kali X sama dengan X untuk setiap X F. Misalnya C atau AB menyatakan himpunan semua fungsi bernilai real yang didefinisikan dalam kontinu pada interval tutup. Interval tutup atau AB. Ruang vektor P. Misalnya P adalah himpunan semua polinom dengan derajat lebih kecil dari N didefinisikan P tambah Q dan AP oleh P tambah Q X tambah PX tambah QX. Dan alpha P X sama dengan alpha PX. C menurut Marjono 2012-98. 41. Vektorial. Vektor dalam bidang yang direpresentasikan secara geometri dengan ruas garis berarah yang mempunyai titik awal 0,0 dan titik akhir x1, x2. Seperti ditunjukkan dalam gambar 4.1. Vektor ini dinyatakan dengan pasangan berurut untuk mempresentasikan titik akhir. Artinya x sama dengan x1, x2. Koordinat-koordinat x1 dan x2 disebut komponen-komponen dari vektor x. Dua vektor dalam bidang U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2 adalah sama jika dan hanya jika U1 sama dengan V2 dan U2 sama dengan V2. 2. Aplikasi komputer dari buku kedua. A. Aplikasi komputer menurut J. Leon 2001, 169. Aplikasi grafik komputer dan animasi suatu gambar di dalam bidang dapat disimpan dalam komputer sebagai himpunan puncak. Kemudian puncak-puncak ini dapat diplot dan dihubungkan oleh garis-garis untuk menghasilkan gambar tersebut. Jika terdapat n, puncak-puncak ini disimpan dalam matriks 2n koordinat x dari vertex-vertex disimpan dalam baris pertama dan koordinat y. Dalam baris kedua di setiap pasang titik yang berurutan dihubungkan oleh satu garis lurus.
Pada subbab 1 telah diperlihatkan bahwa setiap matriks A berarti Mn mendefinisikan suatu transformasi linear LA dan dari R ke R pangkat prime, di mana LAX sama dengan AX sebagai contoh untuk membuat suatu segitiga dengan puncak-puncak 0,0, 1,1, 1,1. Kita simpan pasangan-pasangan ini sebagai kolom-kolom dari matriks. T sama dengan 0,1, 1,0, 0,1, min 1,0. Suatu salinan tambahan dari puncak 0,0 disimpan dalam kolom terakhir dari 7 sehingga titik sebelumnya yaitu 1,1 akan dihubungkan kembali ke 0,0. Lihat gambar 4.2.3a. D. Metode yang digunakan. Dalam matematika, metode yang digunakan untuk vektor di bidang 2 dimensi dan di ruang 3 dimensi meliputi operasi dasar seperti penjumlahan dan pengurangan vektor, serta operasi lain seperti perkalian skalar, produk titik, dot produk titik atau dot produk, dan produk silang atau cross product. Yang terakhir yaitu bab 3, pembahasan secara umum buku. Di dalam bab 3 ini berisi sinopsis dari ketiga buku. Buku pertama, dalam buku Sifat Dasar Ruang Vektor oleh Nur Erawati, membahas tentang definisi dan sifat-sifat ruang vektor, seperti perjumlahan vektor, perkalian vektor, dan konsep basis serta dimensi ruang vektor. Dalam buku kedua, Aljabar Linear dan Aplikasinya edisi kelima oleh Steph J. Leon membahas tentang konsep fundamental yang mendasari ruang vektor dan aplikasinya dalam berbagai bidang matematika dan sains, disertai dengan contoh yang banyak membantu pembaca. Dalam buku ketiga, Aljabar Linear Marsaudi Marjona dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aljabar linear kepada mahasiswa. Faktor utama buku ini adalah pada pembuktian analitik daripada perhitungan langsung.